Welcome to our channel. Iran dan Israel punya sejarah panjang mengenai hubungan yang tak pernah akur. Sebab keduanya memang lekat sebagai musuh bebuyutan hingga kerap mengancam untuk menyerang satu sama lain. Kini, hubungan dua negara ini kembali memanas dan tidak menutup kemungkinan upaya serangan bukan hanya sekedar gertakan. Karena itu, mari kita melihat perbandingan militer keduanya untuk membaca situasi yang mungkin akan terjadi. Israel-Iran memanas. Kebencian hingga label musuh bebuyutan di antara Iran dan Israel tidak hadir secara kebetulan. Ya, permusuhan keduanya bermula saat pemimpin Iran, Mohammad Reza Pahlavi yang pro-barat digulingkan pada tahun 1974. Sejak saat itulah, ribut-ribut soal pengadaan nuklir hingga saling komentar siap serang terus bergulir. Terbaru, hubungan antara Iran dan Israel terus memanas. Berdasarkan pembaharuan CNBC pada 18 April 2023, mereka kembali berseteru lantaran manuver Israel mengerahkan pasukannya untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa. Di sisi lain, Iran sedang memperbaiki hubungannya dengan patron Timur Tengah, Arab Saudi, di mana perdamaian keduanya diinisiasi oleh China yang merupakan rival dari sekutu Israel, yakni Amerika Serikat. Sebelumnya di bulan Maret, Teheran menuduh Israel melakukan serangan militer di Damaskus di Suriah yang menewaskan Milyad Haidari, penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Di sisi lain, Yunani menangkap dua pria yang diduga anggota kelompok yang merencanakan serangan terhadap sebuah restoran Israel di Athena, sebuah kasus yang menurut Israel didalangi oleh Iran. Iran siap kepung Israel. Di penghujung tahun 2022 lalu, Israel memberi ancaman serius terhadap Iran dengan menyatakan bahwa mereka dapat menyerang situs nuklir Iran dalam 2 atau 3 tahun lagi. Meski begitu, mantan komandan pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Qasem Soleimani juga merencanakan pengepungan sebulan kemudian. Anggota senior kelompok pejuang Hizbullah Lebanon menyatakan bahwa jenderal legendaris Iran itu merupakan pihak yang menggagas pengepungan rezim Zionis Israel dengan rudal, dan itu disebutnya berhasil. Sebagaimana diketahui, kabar mengenai Iran yang siap mengepung Israel telah melalui banyak tahap. Pada 2011 misalnya, Brigadir Jenderal Yahya Rahim Safavi dalam sebuah keterangan menyebut Iran siap mengepung Israel dari 3 sisi. Kemudian pada tahun 2019, militer Iran mengklaim telah mengepung Israel dari 4 sisi, yakni utara, timur, selatan, dan barat. Berlanjut ke tahun 2021, saat itu kabar mengejutkan datang dari Laut Merah. Pasalnya, pasukan khusus angkatan bersenjata Israel dikabarkan sudah bersiaga tinggi menyusul ancaman balas dendam Iran pasca kematian misterius ilmuwan sekaligus perwira tinggi Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Mohsen Fakhrizadeh. Perbandingan kekuatan militer. Pada dasarnya perang bukanlah satu-satunya pilihan di antara Iran dan Israel. Namun jika itu terjadi, seperti inilah perbandingan militer kedua negara yang ada. Menurut situs yang menampilkan kekuatan militer dunia Global Firepower, peringkat Israel berada satu tempat di bawah Iran. Ya, Israel berada di peringkat 18, sementara Iran menduduki peringkat 17 dari 145 negara pada 2023. Namun jika dibandingkan dengan catatan 2022, peringkat Iran sejatinya mengalami penurunan dari yang awalnya berada pada peringkat 14. Sementara peringkat Israel konsisten pada peringkat 18. Anggaran militer. Meski secara peringkat Iran lebih unggul, namun dari segi anggaran pasukan, Tehran kalah jauh dari Israel. Ya, anggaran militer Israel tercatat mencapai 24 miliar US dollar, berkali lipat lebih besar dari Iran yang hanya mengalokasikan 5,5 miliar US dollar untuk anggaran militernya. Meski begitu, pada tahun 2022, Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI melaporkan Teheran telah meningkatkan anggaran militer pertama kalinya dalam 4 tahun. Iran menaikkan anggaran militernya menjadi 24,6 miliar dolar pada tahun 2021.
meningkat 11% berdasarkan laporan tersebut, meskipun masalah ekonomi sedang berlangsung di negara tersebut karena sanksi bertahun-tahun yang dijatuhkan pada Republik Islam ini oleh Amerika Serikat. Hak ini lantas menjadikan negara itu salah satu pembelanja militer terbesar pada tahun 2021. Dan untuk pertama kalinya, Iran menempati peringkat di antara 15 pembelanja militer teratas dalam 20 tahun. Jumlah tentara. Selanjutnya dari jumlah pasukan militer. Sepertinya pada poin ini, jelas Iran punya lebih banyak personil karena populasi mereka jauh lebih banyak. Dengan populasi 86,7 juta jiwa, Iran memiliki total pasukan 48.584.650 personel militer. Sementara Israel yang hanya memiliki populasi 8,9 juta jiwa mengandalkan 3.744.252 personil dalam militernya. Alutsista. Dari sisi kekuatan angkatan udara, Israel memiliki total pesawat tempur sebanyak 597 unit, pesawat pelatih 153 unit, dan helikopter penyerang ada 48 unit. Selain itu, mereka juga memiliki pesawat tempur 241 unit, pesawat misi khusus 23 unit, tanker 11 unit, dan kendaraan transportasi 15 unit, serta helikopter sebanyak 127 unit. Sementara itu, Iran mempunyai total aset pesawat hingga 543 unit. Lebih rinci, 96 unit pesawat pelatih, helikopter penyerang 12 unit, pesawat tempur 197 unit, pesawat khusus 9 unit, tanker fleet 7 unit, helikopter 126 unit, pesawat transportasi 85 unit, dan yang didedikasikan untuk menyerang sebanyak 23 unit. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Israel unggul dalam kekuatan udara dibanding Iran. Beralih ke kekuatan darat, di mana pasukan Teheran mempunyai 2.831 unit tanker, roket proyektor sebanyak 2.485 unit, kendaraan lapis baja 7.600 unit, self-propelled artileri 1.030 unit, dan artileri tambak 2.108 unit. Sementara dari kubu Israel, mereka punya total tank sebanyak 1.900 unit, proyektor roket 48 unit, kendaraan lapis baja 8.044 unit, self-propelled artileri 650 unit, dan artileri tarik 300 unit. Dengan jumlah tank yang hampir 2 kali lipat dari Israel, Iran dianggap lebih unggul. Apalagi Teheran juga unggul dalam jumlah kendaraan lapis baja, artileri, dan peluncur roket. Angkatan Laut Iran memiliki total aset hingga 142 unit. Di antaranya 7 frigat, 1 unit perang ranjau, 3 korvet, 19 kapal selam, dan 66 kapal patroli. Mereka tak memiliki kapal perusak, helikopter, dan pengangkut. Di sisi lain, Israel memiliki kapal selam 5 unit, korvet 7 unit, dan kapal patroli 40 unit. Tel Aviv juga tak mempunyai kapal perusak, frigate, helikopter pengangkut, dan kapal perang ranjau. Selain itu, armada Angkatan Laut Iran jauh lebih besar dengan total 101 armada dibandingkan Israel yang hanya punya 67 armada Angkatan Laut. Nah, dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa kekuatan militer Iran lebih unggul daripada Israel. Bisa dikatakan pula, Iran mendominasi hampir semua angka kecuali dalam anggaran yang berada jauh di bawah Israel. Israel menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial, tetapi sebenarnya kedua negara itu memiliki sejarah sebagai sekutu yang kuat di masa sebelum revolusi terjadi. Mereka sekarang berselisih lebih tajam dari sebelumnya tentang program nuklir Iran dan terlibat dalam perang bayangan di Timur Tengah. Menurut kalian, akankah perang benar-benar pecah di antara keduanya?